disebut dengan mati dan tidak pernah melihat. Saya paksa hari ini Anda berdiri. Bagaimana masalah-masalah yang lain? Cenderung terus di rumah, tapi dengan orang lain sendiri. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, penginjil Yohanes hari ini menginjakkan mukjizat yang pertama. Di mana tadi? Di Kana, di kota Galilea, 6 tahun yang lalu saya kesana menyaksikan dengan baik yang dipelihara oleh suster-suster Fransiskan di sana semuanya. Ketika berjalan di sana, orang pada umumnya memperbaharui janji perkawinan. Nanti menceritakan dari sana ya. Demikian para saudara, dalam peristiwa itu dikisahkan tadi, Bunda Maria hadir, diundang ke pesta itu. Demikian Yesus dan juga murid-muridnya hadir. Biasa setelah kita pesta di sini, semua hadir. Ternyata kebutuhan penting vitalitas dari pesta itu adalah habis krisis. Macam di sini, oleh kekurangan daging, makanan dan pesta, bagaimana perasaanmu? Undangan masih banyak, tapi menipis persediaan. Apa perasaanmu? Dari kami sudah terlihat krisis. Perasaan tidak tenang para saudara terjadi. Mereka para saudara, anggur itu menjadi kebutuhan penting dalam perkawinan di daerah yang ini. Habis menipis. Demikian terjadi. Biasanya ibu-ibu ini, wanita ini sangat memperhatikan bagian belakang, ya kan? Masak apa? Kan gitu. Biasanya di sini kan. Kalau laki-laki mana mau ke dapur? Masak apa? Dalam pikiran saya tidak banyak istrinya. Pergi langsung ke dapur karena tempat anggur itu adalah di dapur bagian belakang. Pasti dia tahu. Maka para saudara terkasih, meskipun awalnya agak keberatan dan melihat krisis itu, Maria bermimpi Yesus mereka dari sana. Apa kata Yesus? Ibu, ada apa kamu dengan aku saat belum tiba? Demikian para saudara terkasih yang dikasih oleh Tuhan, Bunda Maria percaya. Dia tidak bohong, tapi Yesus, para saudara, Bunda Maria dalam hatinya, Yesus pasti melakukan yang terbaik demi perkawinan pasangan ini supaya sukses. Ia bahkan menyuruh para pelayan yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. Kalau dia nanti memerintahkan kepada aku, lakukan ya. Maria sudah tahu. Demikian terjadi, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama. Bayangkan, melakukan tanda-tanda ajaib, bahkan terjadi dalam peristiwa perkawinan. Luar biasa. Mengapa terjadi? Karena Yesus tahu bahwa keluarga adalah pusat kehidupan. Kalau keluarga kita kacau, roboh, apa yang terjadi? Gereja akan kosong, negara ini akan hancur. Perhatikan, mujizat tanda-tanda ajaib pertama dilakukan oleh Yesus justru di tengah-tengah keluarga, menolong keluarga ini supaya jangan hancur. Karena ini pusat kehidupan. Kata-kata ini kembali kepada keluarga, gereja dan bangsa keluarga yang bertanggung jawab. Lihat secara pelan-pelan koma. Anda dalam memanjakan anak. Kita semua sadar para saudara bahwa Tuhan Yesus membuat mujizat pertama untuk menyelamatkan keluarga perkawinan. Ia mempersatukan manusia menjadi satu daging dan para saudara dengan anggur yang baik yang tidak lain
dituangkan air dari meja baptis ini, dihadirkan para saudara untuk menguduskan, menyucikan manusia anak kita. Itu yang terjadi. Anggur adalah simbol kasih setia. Bagaimana keluarga-keluarga sudah mulai krisis kasih, krisis cinta. Mujizat pertama dari Yesus mau menentukan setiap pasangan keluarga, apapun perbedaan yang ada di hidup Bapak Ibu, tidak mungkin sama sebabnya. Beraneka ragam sifat, tabiat, tingkah laku, latar belakang pasangan-pasangan ini justru apa dipertemukan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah risau, jangan pernah galau Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa dipertemukan dengan suku yang berbeda? Kalau di sana orang Arab, orang Batak sedikit di tempat saya, yang banyak itu orang Dayak dan orang Flores. Bagaimana bisa kita dipertemukan? Bagaimana keluarga barang ini dipertemukan dengan latar belakang yang berbeda? Apapun perbedaan yang kami miliki, bukan peluang untuk mengganti pasangan. Oke, Bapak Ibu, ada yang cita-cita mengganti pasangan? Gereja Katolik? No. Ada yang sudah bulan depan pastor berniat mengganti pasangan? Ada? Sekali lagi tekanan saya, karena Anda sepadan, maka bisa menjadi satu daging selama. Kan itu dikatakan dalam kitab Kejadian. Tuhan yang menyatukan, Tuhan tidak mungkin menghancurkan keluarga Anda. Yang menghancurkan Tuhan sifat kita yang buruk. Oleh Bapak Ibu, pastor, satu saja istri saya, tapi seperti berperang tiap hari di rumah, macam 10 orang, karena dia memang cerai. Kalau mama cerai, ibu cerai, bapak harus berdiam. Itu mengatasi. Tak boleh berdua berperang. Maka terjadi para saudara, mujizat yang pertama ini membantu keluarga manusia untuk percaya kepada Tuhan selamanya adil, menyatakan kemuliaan di dalam keluarga. Tuhan hanya mempertemukan, Tuhan yang menyatukan. Ada cerita mengatakan demikian. Nanti cek apakah terjadi dalam dirimu, pastor. Inilah yang terjadi dalam keluarga kami. Ditinggal tidak boleh, dibawa menjadi beban. Bagaimana? Bagaimana? Nggak boleh ditinggal toh, apa yang dimaksud tangan tidak boleh diceraikan. Ditinggal toh tidak boleh pastor. Tapi saya bawa pun menjadi beban. Ini ada semacam ini. Orang kaya mengatakan saya masih tidak masuk kaya. Saya tes kemarin di sini, alhamdulillah itu kepada bangsa kaya. Harus demikian istilah ada di sini. Si Agil berlalu diri, si kuning-kuningan berlalu bersih. Pas kan? Masih pas tidak saja. Ini sudah tidak ada ya. Si Agil berlalu diri, si kuning-kuningan berlalu bersih. Tidak boleh saling mempersalahkan, memperburuk pasangan Anda. Anda harus semakin hitam. Boleh. Kuning-kuningan kita ini. Mari saling memperbaiki, mari saling memperbaiki yang kurang. Maka pada saudara terkasih, keluarga manusia mesti bersatu oleh Tuhan dan dimuliakan senantiasa. Namun mereka memiliki banyak kelemahan. Saya punya kelemahan, Anda punya kelemahan, suami punya kelemahan, istri punya kelemahan, anak-anak punya kelemahan. Banyak pasangan hanya berhenti. Yang ini, banyak pasangan hanya berhenti melihat perbedaan, tak melihat peluang untuk
di dalam perbedaan. Masih ingat tadi apa kata Paulus? Ada beraneka ragam karunia. Jadi jangan kamu katakan sama pastor sama. Coba wajah kalian hari ini sama semua. Bagaimana perasaan? Saya akan pulang. Saya takut. Kalau seperti Bapak ini semua di gereja ini wajahnya sama, saya akan takut pulang. Saya pergi kepada Tuhan, wajahnya semua mirip. Tapi ini bukan Tuhan. Diciptakannya berbeda ragam para saudara. Jangan kita berhenti dalam perbedaan itu. Banyak keluarga seperti mengalami erosi cinta, erosi kesetiaan, erosi pengharapan. Banyak keluarga mengalami belum tentu ada perselisihan, ada perselingkuhan, ada perpisahan, ada kebencian, dendam, kesumat. Keluarga seperti kehabisan angin cinta. Kemana kita pergi? Kemana? Ada Bunda Maria. Jadi jangan membaca Bunda Maria. Ada Bunda Maria juga di luar. Luar biasa Bunda Maria. Masih ragu ada dengan Bunda Maria? Lihat ini cerita ini. Yesus terperan Maria, terperan penting menyelamatkan keluarga keluargaan. Tapi Anda hadir atau tidak? Di sini terjadi. Banyak sekali orang yang menyerang Bunda Maria. Silahkan. Tapi ini iblis. Oke, malam dulu, sehari dulu. Sekarang kenapa kita kedebak dulu? Kita kedebak. Menghormati yang ada. Maka demikian para saudara, setiap keluarga harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya. Oke, bapak-bapak, aku kan kepada Allah. Jangan otoriter. Mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jangan mengandalkan gelar. Saya kan gelar saya kan. S3 juga. Ada orang yang mengatakan, setinggi apapun gelarmu, gelar terakhir berarti apa? Almarhum dan almarhumah. Itu gelar terakhir. Oke? Kita tawarin kita ke sekolah boleh. Otomatis kan? Jangan mengandalkan hartamu. Jangan hanya mengandalkan uangmu. Jangan hanya mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan mobilmu yang mewah. Ada orang mengatakan, semewah apapun mobil terakhir bukan mobil apa? Mobil jenazah. Kan apa mobil ini? Mahal. Kekuburan bukan yang saya pakai tidak. Mobil jenazah. Jadi kalau kamu saya mobil ini, kita tempatkan ya. Ada Tuhan yang memberi. Syukuri apa yang ada. Kata dengan sudah jangan kita sudah dengar. Syukuri apa yang ada. Hidup anda berduka. Tetap jalani hidup ini. Melakukan yang terbaik. Semewah apapun Anda, sesukses apapun Anda, tetap dikatakan miliki, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah Tuhan. Jangan menjadi sombong. Demikian para saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebuah keluarga yang selalu mengundang Tuhan masuk dalam keluarganya akan penuh dengan kegilaan. Bagaimana? Keluarga yang tidak pernah bilang pada sekadar berdiri dulu, senyum dulu. Kata-kata Yesaya sama seperti seorang berdoa, hidup melihat pelangi perempuan. Bagaimana? Keberadaan laki ini masih tertekan oleh pasangannya. Baik, maka saya suruh tadi berdiri, saya mau tes gembira atau tidak melihat pasangannya. Demikian terjadi pada
yang dikasih Tuhan, maka tujuan hidup keluarga adalah, masih ingat tujuan hidup perkawinan? Dan bahas satu, ada 3 kan? Pastor tidak lupa walaupun tidak menikah. Tapi saya tahu tujuan perkawinan Anda. Anda tidak tahu tujuan perkawinan Anda. Bisa nanti jalan-jalan. Satu, kesejahteraan suami istri. Kedua, kelahiran anak. Ketiga, pendidikan anak. Jangan tahu tidak sekolahkan anak. Itu tidak perkawinan. Demikian para saudara, apa yang harus kita lakukan agar dapat menghadirkan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga. Paulus mengatakan, membuka pikiran kita, menyadari anugerah dari Tuhan Yesus khususnya dalam gereja sebagai mempelai. Semua itu diberikan oleh Tuhan. Gereja tetap satu, kudus, katolik dan apostolik, bermacam-macam ragam. Dengan demikian para saudara kita semua sepanggil menjadi apa? Anggur yang manis. Oke? Maka senyum hari ini. Tidak ada yang masuk ke sana. Anggur yang manis bagi keluarga adalah sebagai ayah dan ibu dan anak. Mungkin kita sering menjadi apa? Cuka yang masak. Mulai pagi-pagi sudah cemburu. Bagaimana dua anak-anak? Bisa menjadi apa? Cara yang pedas yang tidak menyenangkan di dalam keluarga. Selalu menuju. Aku selalu kadang-kadang kalau mengatakan kepada pasangan yang khusus itu, jangan Anda menuju. Apa yang sudah kamu beri kepada keluarga ini? Apa yang sudah kamu beri? Apa yang sudah kamu hadiahkan? Apa yang sudah kamu sumbangkan? Ganti. Apa yang saya sudah sumbangkan kepada keluarga yang sendiri, bukan yang disumbangkan pasangan saya. Boleh paham? Bisa pegang? Ya, kan saya terbawa bahasa sana, karena bisa bahasa Filipin. Ya kan bahasa Filipin bisa. Jadi pegang paham. Ini terjadi pada saudara. Ingat sekali lagi apa yang dipersatukan pada Allah tak boleh diceraikan manusia. Maka jika kita bercerai hari ini stop. Ini para saudara, keluarga yang tidak mengundang Yesus datang keluar tidak akan merasa bahagia dan keindahan perkawinan para saudara akan punah. Ini terjadi. Demikian para saudara, semoga firman ini menguatkan Anda, menguatkan kita semua. Semoga